Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Nur Aisyah Putri dari jurusan Pendidikan Biologi kelas 1C dengan NIM 22242100021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan. Selamat menyaksikan. Di bagian pertama ada landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini mengkaji dua hal, yaitu landasan yuridis Sistem Pendidikan Nasional yang bersumber dari UUD RI 1945 dan UUD RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada poin A ada cita-cita pendidikan dan amanat UUD Negara RI tahun 1945. Mengenai penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pada poin B ada definisi pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara padu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya poin C, dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan dasar pendidikan nasional. Tersurat dalam pasal 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi dan misi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misinya yaitu ada banyak, namun saya hanya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Dan 3. Meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 3 dan penjelasan atas Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Strategi pembangunan pendidikan nasional. Pertama, pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Dan 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pada poin D ada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua termaktub pada pasal 7 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, yaitu yang pertama, orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2.
orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hak dan kewajiban masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat termaktub pada pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang RI tahun 2003. Pasal 8 menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Bagian kedua yaitu landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Pada poin A yaitu jalur jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Jalur pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat 3 jalur pendidikan yang termaktub pada pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 bahwa 1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau melalui jarak jauh. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pasal 1 ayat 9. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Satuan pendidikan. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Adapun yang dimaksud, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya pada poin B yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan kedinasan. Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan media lain. Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pada poin C ada kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pada poin D ada sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan pendidikan, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Dan poin E ada evaluasi, akreditasi, sertifikat, dan standar nasional pendidikan. Selanjutnya pada bagian 3 ada Standar Nasional Pendidikan SD atau MI dan guru sebagai pendidik profesional. Pada poin artian dan lingkup. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minim pendidikan di seluruh wilayah hukum negara. Lingkup standar nasional meliputi 1. Standar isi, 2. Standar proses, lulusan, 4. Standar pendidik dan tenaga pendidikan, 5. Standar sarana dan prasarana pendidikan, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, dan 8. Standar penilaian pendidikan. Pasal 2 ayat 1. Selanjutnya pada poin B ada guru sebagai pendidik profesional. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 1 ayat 1. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.